Anda pernah nggak sih ngalamin momen kayak gini? Udah seharian capek, ngurus anak, terus mungkin kepancing emosi, akhirnya ngebentak, atau mungkin narik tangannya agak kekencengan gitu. Terus pas malam, pas sudah sepi, malah muncul suara di kepala yang ngehakimin kita tanpa ampun. Aduh, gagal banget jadi orang tua. Atau, kok bisa sih aku sekasar itu tadi? Gitu kan ya. Penulis buku Raising Good Humans juga cerita pengalamannya loh. Ada juga cerita Ibu Holly yang sampai ngerasa malu banget, kayak lumpuh gitu, setelah dia lepas kendali. Rasanya cukup kenal ya kita semua perasaan ini. Wah banget. Itu dia, suara kritis internal itu ya ampun. Bisa jadi musuh terbesar kita loh pas lagi ngasuh anak. Bukannya bikin kita termotivasi jadi lebih baik, seringnya malah bikin kita makin down. Makin ngerasa nggak mampu, ngerasa sendirian gitu dalam gagalnya. Ada peneliti, Brené Brown, dia neliti soal kerentanan sama rasa malu. Dia bilang ada beda penting nih antara rasa bersalah sama rasa malu. Oh iya, menarik tuh. Apa bedanya? Kadang rasanya mirip-mirip aja gitu, bersalah sama malu. Nah, ini dia kuncinya. Kalau rasa bersalah, kata Brown, itu bisa positif, bisa jadi pendorong. Munculnya pas kita sadar, wah tindakan aku tadi nggak sesuai nilai-nilai aku nih. Istilahnya, aku melakukan sesuatu yang buruk. Ini bisa bikin kita, oke, aku harus perbaiki. Tapi kalau rasa malu, nah ini beda. Bedanya gimana? Rasa malu itu nyerangnya ke diri kita, bukan tindakannya. Jadi mikirnya, aku adalah orang yang buruk. Perasaan ini, kata Brown, justru ngerusak. Dia bilang, rasa malu mengikis bagian diri kita yang percaya bahwa kita mampu berubah. Ngeri kan? Jadinya kita pengen ngumpet, bukan pengen berubah. Wow. Jadi rasa malu itu bikin kita stuck ya, nggak maju. Dan kalau kita terus-terusan kejebak di kritik diri yang penuh rasa malu ini, tanpa sadar, kita kayak ngajarin anak kita cara yang sama buat melihat diri mereka nanti. Wah, bisa nurun dong ya, lingkaran kritik diri ini. Mengerikan juga ya kalau dipikir-pikir. Persis. Ini jadi ingat ada konsep Buddhis namanya panah kedua. Coba bayangin gini ya, panah pertama itu kejadiannya yang nyakitin. Misalnya kita hilang sabar sama anak. Sakit kan? Itu luka awal. Tapi seringnya kita nggak berhenti di situ. Kita ambil tuh panah kedua. Panah kedua, maksudnya? Panah kedua itu ya, kritik diri kita yang pedas itu. Penghakiman non-stop ke diri sendiri. Kok bisa sih aku gini? Harusnya kan aku, kita tancepin lagi panah itu ke diri sendiri. Udah luka, ditambahin lagi penderitaannya. Ya ampun. Kebayang. Jadi panah pertama itu kejadiannya, rasa sakit awalnya. Yang kedua, itu penderitaan tambahan yang kita bikin sendiri pakai pikiran kita. Aku gagal total, anakku pasti trauma gara-gara aku. Gitu-gitu ya. Nyiksa diri sendiri jadinya. Dan disinilah ulas asih pada diri sendiri itu masuk. Jadi penawarnya. Ini bukan berarti kita jadi ngebolehin kesalahan kita ya, tapi lebih ke stop serangan panah kedua itu. Ada psikolog, Tara Brach, dia bilang bagus banget. Ulas asih diri itu katanya membebaskan kita dari kebencian diri. Kalau udah bebas dari benci diri, kita jadi bisa ngelihat situasi, ngelihat kesalahan kita, lebih jernih, lebih seimbang, bisa belajar, tanpa harus hancur lebur dulu. Nah, ini dia kan inti dari obrolan kita kali ini. Yang kita gali dari bab 3 buku Raising Good Humans. Soal kekuatan self-compassion atau welas asih pada diri sendiri. Mungkin banyak yang dengar ini agak skeptis ya. Itu kan sama aja manjain diri, cari-cari alasan aja. Tapi ternyata risetnya nggak bilang gitu. Ada Christine Neff, dia salah satu pelopor riset soal ini. Temuannya lumayan mengejutkan loh. Betul sekali. Temuan Neff itu justru nunjukin sebaliknya. Orang yang punya welas asih pada diri sendiri itu bukan jadi lemah atau males. Malah, mereka cenderung punya motivasi dari dalam diri yang lebih kuat. Lebih berani coba lagi kalau gagal. Dan yang penting, lebih mau tanggung jawab sama kesalahannya. Kenapa? Ya karena mereka nggak takut hancur sama kritik diri sendiri. Bahkan katanya, perilaku kesehatannya juga lebih bagus. Ini kayak ngebantah mitos kalau kita butuh dikritik keras biar termotivasi. Nah, ini dia. Jadi, welas asih pada diri itu justru sumber kekuatan ya, bukan kelemahan. Oke. Kalau gitu, bentuknya gimana sih welas asih pada diri ini? Si Neff tadi ngebaginya jadi 3 komponen utama kan? Coba kita bedah satu-satu yuk. Yang pertama apa? Yang pertama itu kebaikan diri, self-kindness. Kedengarannya simple, tapi prakteknya, lumayan. Intinya, kita coba perlakukan diri sendiri dengan kehangatan, pengertian, dukungan. Ya sama kayak kita bakal ngasih ke teman baik kita yang lagi susah atau baru bikin salah. Jadi, bukannya nyambak diri pakai kata-kata kasar pas gagal, kita coba nenangin diri, ngasih support ke diri sendiri. Bikin kesalahan yang persis sama kayak yang Anda lakuin. Anda bakal bilang apa ke dia?
Mungkin kayak, udahlah nggak apa-apa, namanya juga manusia, kamu lagi capek aja kali, besok coba lagi ya, gitu kan? Nah, sekarang bandingin sama omongan di kepala Anda pas Anda sendiri yang di posisi itu. Jauh lebih kejam seringnya kan? Kebaikan diri itu ya jembatanin gap itu. Kayak cerita penulis buku ini. Abis momen kasar sama anaknya, dia bisa aja terus-terusan nyalahin diri. Tapi dia milih berhenti, ngakuin kalau momen itu emang berat buat dia, nenangin diri dulu, baru hadapi lagi situasinya. Terus komponen kedua itu kemanusiaan bersama, common humanity. Ini pengingat penting banget, pengingat kalau penderitaan, kegagalan, ketidaksempurnaan, itu tuh bagian normal jadi manusia. Kita nggak sendirian ngalamin ini. Sering kan kalau kita bikin salah sebagai orang tua mikirnya, cuma aku doang yang kayak gini. Orang tua lain pasti bisa lebih baik. Iya banget. Rasanya terisolasi gitu ya. Paling parah sedunia. Nah, perasaan terisolasi itu yang bikin rasa malu makin parah. Kemanusiaan bersama itu ngelawan pikiran itu. Caranya dengan ngakuin, jadi orang tua itu emang susah. Semua orang tua juga berjuang kok. Semua orang pernah kok lepas kendali. Aku nggak sendirian. Duh, denger gitu aja rasanya langsung agak lega ya. Ngerti kalau ini bukan cuma kita, ini universal. Ngurangin isolasi rasa malu itu. Tepat. Dan yang ketiga, komponennya adalah perhatian penuh atau mindfulness. Ini bukan soal ngosongin pikiran ya, tapi lebih ke kemampuan kita untuk sadar sama pikiran dan perasaan sulit kita. Termasuk si suara kritis tadi. Sadar dengan cara yang seimbang, jadi kita lihat dia datang, oh ada pikiran ini. Tapi nggak langsung keseret arusnya, atau malah berusaha ngelawan mati-matian. Kayak ngeliat awan gelap di langit. Kita tahu awan itu ada, tapi kita nggak harus jadi badainya. Kesadaran ini ngasih kita jeda. Jeda penting biar nggak otomatis bereaksi, misalnya makin keras ngeritik diri, tapi bisa milih respons yang lebih bijak. Ya kayak kebaikan diri tadi atau ingat soal kemanusiaan bersama. Oke, jadi 3 pilar nih. Kebaikan diri, kemanusiaan bersama, sama perhatian penuh. Konsepnya sih kuat banget, masuk akal. Tapi ya kayak otot yang jarang dipakai ya. Gimana cara kita ngelatih kemampuan welas asih ini? Apalagi kalau udah kebiasa puluhan tahun ngeritik diri sendiri, kayaknya nggak bisa langsung klik gitu aja kan? Ya jelas ini butuh latihan, nggak instan. Nah buku ini nyaranin salah satu cara yang katanya efektif banget, meditasi meta. Atau sering disebut loving kindness meditation. Meditasi cinta kasih. Ini bukan cuma duduk diam tapi latihan aktif buat numbuhin perasaan hangat, baik hati, welas asih, secara sengaja. Oh, meta ya? Aku ingat ada metafora bagus tuh di buku dari Wayne Dyer soal jeruk. Katanya, kalau di dalam jeruk itu isinya jus jeruk, ya pas jeruk itu diperas sama tekanan hidup, yang keluar ya jus jeruk. Sama kayak kita. Kalau kita secara sadar ngelatih kebaikan, ngelatih welas asih di dalam diri, nanti pas kita diperas, entah sama stres, capek, atau pas bikin salah, yang lebih mungkin keluar ya respon welas asih itu. Jadi meta ini kayak latihan beban buat otot hati gitu ya. Haha, bisa dibilang gitu ya. Latihannya biasanya ada langkah-langkahnya. Pertama, kita coba bangkitin perasaan hangat, sayang gitu ke seseorang yang gampang kita cintai. Mungkin anak, pasangan, sahabat, atau hewan peliharaan juga bisa. Rasain sensasi hangatnya di dada, terus pelan-pelan arahin perasaan itu ke diri kita sendiri. Sambil ngucapin dalam hati kayak, semoga aku selamat, semoga aku bahagia, semoga aku sehat, semoga aku hidup dengan damai. Awalnya mungkin rasanya aneh atau nggak tulus gitu ya. Tapi kuncinya ya terus saja dilatih. Nah, setelah ke diri sendiri, bisa diperluas ke orang netral, terus bahkan ke orang yang mungkin bikin kita sebel atau susah. Ini benar-benar latihan buat bangun kapasitas internal kita. Kayak kata Brené Brown lagi, kita nggak bisa ngasih apa yang nggak kita punya. Jadi kita perlu isi cangkir welas asih kita sendiri dulu. Dan logisnya ya, kalau cangkir kita mulai keisi, kalau kita makin bisa welas asih ke diri sendiri, kita jadi lebih mampu juga kan ngasih itu ke orang lain, terutama ke anak-anak kita. Kita jadi contoh yang lebih baik soal kebaikan dan empati. Buku ini juga ngomongin kebaikan kan. Definisinya simpel ya, ramah, murah hati, penuh perhatian. Sesuatu yang kita semua pengen lihat di anak kita kan?
Betul, dan nggak cuma kebaikan, tapi juga empati. Nah, empati ini sering salah diartiin jadi simpati. Buku ini ngutip definisi empati dari Teresa Wisman. Ada beberapa poin tuh, kemampuan ngambil perspektif orang lain, lihat dari kacamata dia, terus nahan diri buat ngejudge, terus lagi bisa ngenalin emosi yang dirasain orang lain, dan yang penting nih, ngomunikasiin pemahaman kita soal emosi itu. Kalau simpati kan seringnya bikin jarak ya, duh kasihan deh kamu. Tapi kalau empati itu bangun jembatan, aku ngerti kok ini pasti susah buat kamu. Contoh cerita Keisha yang di buku itu kena banget soal ini. Pas anaknya nangis kesakitan gara-gara antingnya diganti, refleks lama Keisha akan yang diajarin buat jangan cengeng dulu itu marah. Tapi dia berhasil berhenti. Dia sadar itu bawaan masa lalunya, bukan soal anaknya saat itu. Terus dia coba empati. Dia bilang, Mama lihat kamu takut dan ini sakit ya. Mama ngerti kok. Maaf ya, ini nggak nyaman. Itu benar-benar ngubah interaksi mereka loh. Nah, contoh bagus banget itu. Ada Daniel Siegel sama Mary Hartzell, mereka nyebut ini bantu anak merasa dirasakan atau feel felt. Itu kebutuhan emosional dasar banget. Anak jadi ngerasa aman, ngerasa dipahami. Tapi ya itu tadi, kunci buat bisa ngasih empati tulus kayak gitu, ya kapasitas kita sendiri. Kalau kita lagi kosong, capek, penuh kritik diri, ya susah banget buat hadir dan empati ke orang lain. Makanya welas asih pada diri sendiri itu fondasinya. Oke, jadi selain welas asih, kebaikan, empati, buku ini juga nyebut sikap lain yang nyambung ya, kayak non-judging atau tanpa menghakimi sama kesabaran. Wah, yang tanpa menghakimi ini, aduh, rasanya susah banget ya. Pikiran ngejudge itu kayak otomatis muncul gitu aja. Memang, itu bagian dari cara kerja otak kita sih buat ngategorisasi. Tujuannya bukan buat ngilangin total ya, hampir mustahil kayaknya. Kuncinya, ya kayak di mindfulness tadi, adalah sadar pas pikiran itu muncul dan milih buat nggak bertindak berdasarkan penghakiman itu. Buku ini ngasih pengingat penting, anak yang perilakunya buruk itu seringkali sebenarnya anak yang lagi ngerasa buruk di dalam dirinya. Kalau kita ngejudge, ya pintunya ketutup buat koneksi. Mending kita coba ganti jadi rasa ingin tahu yang ramah. Kenapa ya dia begini? Ada apa ya di baliknya? Terus soal kesabaran, nah ini juga tantangan gede ya di zaman serba cepet ini. Pengennya anak langsung nurut, masalah cepet beres. Tapi buru-buru gitu malah seringnya nambah stres. Buat kita, buat anak juga. Kesabaran itu, soal nyiptain ruang buat napas, ruang buat respons dengan sadar, bukan reaktif impulsif. Penulis buku ini aja ngaku kok betapa susahnya sabar buat dia. Makanya dia nyaranin kita punya semacam mantra kesabaran yang bisa diulang dalam hati pas kita mulai kepancing. Misalnya, aku bantu anakku paling baik saat aku tenang. Atau ya sesimpel, ingatin diri, napas dulu. Latihan sabar ini ya intinya latihan mindfulness juga, tapi dalam aksi nyata sehari-hari. Terakhir nih, ada dua konsep lagi dari bab ini yang rasanya kayak angin seger. Bikin lega gitu. Non-striving sama good enough parenting. Konsep non-striving dari John Kabat-Zinn ini menarik ya. Melepaskan obsesi pada hasil akhir. Kayak pas meditasi, tujuannya bukan berhasil tenang sempurna, tapi bersedia hadir aja sama apapun yang muncul saat itu. Mau tenang, mau gelisah, ya udah hadir aja. Ini bisa ngurangin tekanan banget loh. Betul, dan ini nyambung banget sama ide pengasuhan yang cukup baik atau good enough parenting dari Dewe Winnicott. Ini lawan dari perfeksionisme dalam pengasuhan. Pesannya jelas, kita nggak perlu dan emang nggak bisa jadi orang tua sempurna. Bikin salah itu pasti. Justru anak itu belajar banyak soal resiliensi, soal perbaikan hubungan, repair, soal nerima diri. Pas mereka lihat kita berjuang. Lihat kita bikin salah, ngakuin, perbaiki, tapi tetap sayang sama diri kita sendiri di tengah proses itu. Anak nggak butuh orang tua sempurna, mereka butuh orang tua yang nyata, yang mau terus belajar. Ini soal kemajuan, bukan kesempurnaan. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya dari semua obrolan kita soal bab 3 ini, intinya kuat banget. Welas asih pada diri sendiri itu bukan barang mewah, bukan kelemahan, justru fondasi penting banget dalam pengasuhan. Alat buat mutus lingkaran kritik diri, bangun ketahanan di diri kita dan anak, plus bikin kita bisa jadi contoh kebaikan dan empati yang kita pengenin. Ingat 3 kuncinya ya, kebaikan diri, kemanusiaan bersama, sama perhatian penuh. Dan jangan remehin kekuatan latihan kayak Meta tadi. Kenapa ini penting buat Anda para pendengar? Ya karena ini nawarin semacam peta jalan praktis. Buat keluar dari jebakan kritik diri yang mungkin selama ini bikin Anda susah.
Ini jalur menuju hubungan yang lebih otentik, lebih penuh kasih, sama diri sendiri dulu. Yang nantinya bakal kelihatan juga di hubungan Anda sama anak. Ini bukan cuma teori loh, tapi beneran wawasan yang bisa Anda coba terapin mulai hari ini. Nah, sebagai penutup nih, kami mau mengajak Anda mikir sebentar. Pertanyaan ini mungkin nggak eksplisit di babnya, tapi muncul dari semangatnya. Coba pikirin deh, kita kan sering banget ya, gampang banget ngehakimin diri sendiri. Gimana kalau langkah pertama yang paling penting buat besarin manusia baik itu, bukan fokus ngubah perilaku anak Anda, tapi ngubah omongan di dalam kepala Anda. Ngubah cara Anda ngomong ke diri sendiri, terutama pas lagi susah, pas nggak ada orang lain yang dengar. Apa ya? Satu langkah kecil aja ke arah kebaikan diri yang bisa Anda coba lakuin minggu ini, sekecil apapun itu. Nah, itu pertanyaan buat dibawa pulang ya. Sampai ketemu lagi di eksplorasi kita berikutnya.